Baik, yang kedua, saudara sekalian, kita akan mengenalkan tentang bagaimana tubuh menangkal adanya mikroba yang masuk ke dalamnya, artinya menangkal infeksi. Yang dikenal dalam ilmu imunologi, pertahanan tubuh ya, terhadap invasi mikroba atau infeksi mikroba itu ada dua. Yang pertama adalah innate immunity, ya imunitas alami, imunitas asli ya, natural atau native immunity, yang menyediakan pertahanan pertama ya pada tubuh dari infeksi mikroba yang mengandung beberapa skema mekanisme. Yang pertama, skema barrier fisik ya. Barrier fisik ya, ini barrier fisik dan kimia juga, seperti contohnya sel-sel epitel ya, sel epitel tubuh kita baik di kulit, di saluran pencernaan, saluran pernapasan, serta zat kimia yang diproduksinya ya, seperti mukus, lendir ya, kemudian lapisan lendir, lapisan lapisan keratin yang keras gitu ya. Itu semua untuk mencegah infeksi. Selanjutnya ada sel yang kedua, sel-sel fagosit. Ya, sel-sel fagosit seperti neutrofil, makrofag, sel dendritik, dan NK sel. Ya. NK itu natural killer cell. Dan juga beberapa sel-sel limfoid. Ya. Kemudian yang ketiga adalah protein darah. Ya. Protein darah yang antara lain yaitu disebut dengan protein komplementer dan protein yang memediasi inflamasi pada sel. Ini innate immunity. Nah, ketika innate immunity ini bertahan sukses dalam menangkal mikroba masuk dalam tubuh atau menahan mereka di luar lapisan paling luar tubuh tadi, maka infeksi tidak berlanjut dan selesai. Tapi ketika mikroorganisme berhasil menembus 3 barrier tadi itu ya, baik barrier fisik, kimia, kemudian sel-sel fagosit, neutrofil, makrofag, sampai ke protein darah, maka dia akan menghadapi adaptive immunity. Jadi imunitas adaptif gitu ya. Jadi imunitas ini disebut imunitas adaptif karena apa? Karena imunitas ini baru muncul ketika ada infeksi masuk. Kalau innate immunity sudah tersedia sejak awal, ya. Kalau adaptif baru muncul, baru aktif ya, ketika infeksi ada, gitu ya. Nah, kemudian karena imunitas ini muncul karena adanya infeksi, gitu ya. Maka dia baru akan muncul ketika sel imun itu mengenali mikroba yang menginfeksinya. Gitu ya. Artinya ini perlu waktu. Jadi kalau innate immunity hanya dalam hitungan jam langsung bisa bereaksi. Misalkan sel fagosit datang memakan bakteri, memfagosit bakteri, memakan bakteri ya. Kemudian protein darah langsung segera terproduksi untuk menginflamasi tubuh. Jadi kemudian sel-sel yang terkena langsung dimatikan, langsung difagosit, habis, selesai. Dalam waktu jam. Tapi ketika adaptif, ini perlu waktu beberapa hari. Gitu ya. Perlu waktu beberapa hari. Makanya ketika kita melihat fenomena adanya pandemi virus COVID-19 yang betul-betul baru, berbeda dengan virus corona yang sebelum-sebelumnya, maka perlu waktu dalam recovery-nya. Bahkan beberapa kalau kita lihat data statistik, apakah itu juga dari jurnal, termasuk dari penuturan orang yang sembuh, itu perlu waktu 2 pekan minimal untuk bisa kembali dia normal, walaupun sebelum bisa seperti normal sejak kala, tapi setidaknya karena ada recovery dan produksi adaptive immunity.
gitu ya. Nah, adaptive immunity itu terbagi menjadi dua, gitu ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah humoral immunity. Humoral immunity itu artinya imunitas cairan, ya. Kemudian yang kedua adalah imunitas dari cell mediated immunity. Cell mediated immunity. Jadi imunitas yang dimediasi oleh sel. Ya. Keduanya ini berbeda, ya, gitu ya. Berbeda. Yang pertama, kalau humoral immunity, gitu ya. Kalau ini kita cek saja, kita lihat saja. Humoral immunity itu pertama ini extracellular mikroba yang masuk, ya, itu direspon oleh sel limfosit dengan mensekresikan antibodi. Ya. Sementara kalau namanya cell mediated immunity, ketika mikroba masuk, selnya langsung beraksi dengan memfagosit, gitu ya, memfagosit, ya, dengan makrofag ini, kemudian atau apa namanya, yang kedua adalah kill infected cell, jadi membunuh sel yang sudah terinfeksi. Nah, ini ya, sehingga kenapa kok dibunuh sel yang sudah terinfeksi? Supaya viral infection atau virus tadi atau bakterinya tidak menyebar kemana-mana. Jadi terlokalisir di sel yang terinfeksi, kemudian sel yang terinfeksi itu kemudian berubah atau dieliminir dengan sendirinya dengan autofagositosis dari lisosomnya. Nah, ini mekanisme cell mediated immunity. Kalau humoral immunity produksi antibodi. Antibodinya menginaktivasi antigen atau mematikan mikroba yang masuk. Ini gambaran umum ya, sistem imun tubuh ketika menghadapi infeksi.